Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurbayani dengan NIM P2723502209 dari kelas 5A Ana Farma akan mempresentasikan tugas praktikum kering dengan judul penetapan kadar kalium, natrium, dan magnesium pada semangka Citrus vulgaris daging buah berwarna kuning dan merah secara spektrofotometri serapan atom. Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kadar mineral kalium, natrium, dan magnesium pada semangka Citrus vulgaris SCART daging buah berwarna kuning dan merah secara spektrofotometri serapan atom atau SSA. Semangka merupakan buah yang digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis dan kandungan airnya yang banyak. Buah ini memiliki banyak varietas. Sebagai contoh, semangka tanpa biji merupakan varietas hasil rekayasa genetika dari semangka berbiji. Secara turun-temurun, semangka dimanfaatkan sebagai penurun tekanan darah. Buah ini memiliki mineral, baik mineral makro maupun mineral mikro. Mineral makro yang dikandungnya adalah kalium, magnesium, dan natrium. Sedangkan mineral mikronya antara lain adalah zinc dan mangan. Mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagian enzim dan sangat penting dalam pengendalian komposisi cairan tubuh. Tubuh tidak mampu mensintesa mineral sebagai unsur, sehingga unsur-unsur ini harus disediakan lewat makanan. Mineral adalah zat anorganis yang sama halnya dengan vitamin, dalam hal kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Kalium merupakan ion intraseluler yang dihubungkan dengan mekanisme pertukaran dengan natrium. Peningkatan asupan kalium dalam diet telah dihubungkan dengan penurunan tekanan darah, karena kalium memicu natriuresis atau kehilangan natrium melalui urin. Natrium adalah kation utama dalam darah dan cairan ekstraseluler yang mencakup 95% dari seluruh kation. Oleh karena itu, mineral ini sangat berperan dalam pengaturan cairan tubuh, termasuk tekanan darah dan keseimbangan asam basa, serta berperan pada regulasi tekanan osmotisnya, juga pada pembentukan perbedaan potensial atau listrik yang perlu bagi kontraksi otot dan penerusan impuls dari saraf. Fungsi magnesium adalah memegang peranan penting pada relaksasi otot, mungkin juga untuk miokard pada otot jantung. Orang yang meninggal akibat infak ditemukan kadar magnesium dan kalium yang rendah. Oleh karena itu, magnesium digunakan untuk terapi infak jantung. Prosedur yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, penyiapan sampel pada semangka berbiji warna kuning dan merah. Masing-masing diambil daging buah dari ke-6 semangka secukupnya, dipisahkan daging buah dari biji dan pulp dan diblender. Untuk semangka tanpa biji perlakuannya sama. Kemudian proses destruksi dimodifikasi dari prosedur Oliverial 1986, di mana sampel ditimbang sebanyak 15 gram dalam Erlenmeyer, ditambahkan 15 ml HNO3 pekat, didiamkan selama 24 jam, lalu dipanaskan hingga larutan berubah menjadi jernih pada suhu 80 derajat Celcius selama kurang lebih 8 jam, kemudian didinginkan. Selanjutnya, pembuatan larutan sampel. Sampel hasil destruksi dimasukkan ke dalam labu terukur 100 ml dan diairkan dengan aquabides hingga garis tanda. Kemudian disaring dengan kertas saring wet pen nomor 42. Diambil 10 ml filtrat pertama, dibuang untuk menjenuhkan kertas saring, kemudian filtrat selanjutnya ditampung ke dalam botol. Larutan ini digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Selanjutnya, pembuatan kurva kalibrasi kalium. Larutan baku kalium 1000 ppm dipipet dalam sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam labu terukur 100 ml dan diatkan hingga garis tanda dengan aquades sehingga konsentrasinya 10 ppm. Larutan untuk kurva kalibrasi kalium dibuat dengan memipet larutan induk baku sebanyak 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, dan 20 ml. Dilarutkan dalam labu 50 ml sehingga didapatkan konsentrasi berturut-turut, yaitu 0,5 ppm, 1 ppm, 2 ppm, dan 3 ppm, dan 4 ppm. Dan diukur pada panjang gelombang 766,49 nanometer dengan tipe nyala udara asetilen. Selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi natrium. Larutan baku natrium 1000 ppm dipipet sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam labu terukur 100 ml dan diatkan hingga garis tanda dengan aquades sehingga konsentrasinya 10 ppm. Larutan induk baku dibuat dengan memipet larutan induk sebanyak 25 ml dan diatkan volumenya 100 ml dengan aquades, konsentrasi 2,5 ml mikrogram per liter. Larutan untuk kurva kalibrasi natrium dibuat dengan memipet larutan induk baku sebanyak 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml, dan 12 ml. Dilarutkan dalam labu 50 ml sehingga didapatkan konsentrasi berturut-turut
0,2 ppm, 0,3 ppm, 0,4 ppm, dan 0,5 ppm serta 0,6 ppm. Diukur pada panjang gelombang 589 nanometer dengan tipe nyala udara asetilen. Selanjutnya, pembuatan kurva kalibrasi magnesium. Larutan baku magnesium 1000 ppm dipipet sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam labu 100 ml dan diadkan hingga garis tanda dengan aqueous sehingga konsentrasi yang diperoleh 10 ppm. Larutan induk baku dibuat dengan memipet sebanyak larutan 10 ml dan dicukupkan volumenya 100 ml dengan aqueous konsentrasi 1 ppm. Larutan untuk kurva kalibrasi magnesium dibuat dengan memipet larutan induk baku sebanyak 10 ml, 12,5 ml, 15 ml, 17,5 ml, dan 20 ml. Dilarutkan dengan labu ukur 50 ml sehingga didapatkan konsentrasi berturut-turut 0,2 ppm, 0,25 ppm, 0,3 ppm, 0,35 ppm, dan 0,5 ppm diukur pada panjang gelombang 285,2 nanometer dengan tipe nyala udara asetilen. Selanjutnya, penetapan kadar kalium. Larutan sampel dilakukan pengenceran hingga 50 kali. Diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 766,49 nanometer. Nilai absorbansi yang diperoleh harus berada dalam rentang kurva kalibrasi larutan baku kalium. Konsentrasi kalium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi. Selanjutnya, penetapan kadar natrium. Larutan sampel dilakukan pengenceran hingga 5 kali. Diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 589 nanometer. Nilai absorbansi yang diperoleh harus berada dalam rentang kurva kalibrasi larutan baku natrium. Konsentrasi natrium dalam sampel ditunjukkan berdasarkan persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi. Penetapan kadar magnesium. Larutan sampel dilakukan pengenceran hingga 50 kali. Diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 285,2 nanometer. Nilai absorbansi yang diperoleh harus berada dalam rentang kurva kalibrasi larutan baku magnesium. Konsentrasi magnesium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi. Hasil analisis kuantitatif kalium, natrium, dan magnesium dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu sampel semangka kuning berbiji, kandungan kaliumnya didapat sebesar 114,9583 mg per 100 gram. Untuk mineral natriumnya didapat sebesar 1,5836 mg per 100 mg. Untuk magnesium didapatkan sebesar 9,2927 mg per 100 gram. Untuk sampel semangka kuning tanpa biji, kandungan kaliumnya sebesar 88,0523 mg per 100 gram. Untuk natriumnya didapat sebesar 0,7929 mg per 100 gram. Untuk magnesiumnya didapat sebesar 8,5727 mg per 100 mg. Kemudian sampel semangka merah berbiji diperoleh kadar kalium sebesar 80,7382 mg per 100 gram. Kemudian natriumnya 0,9953 mg per 100 gram. Dan magnesium sebesar 8,1195 mg per 100 gram. Kemudian sampel semangka merah tanpa biji untuk kadar kaliumnya diperoleh kandungan sebesar 99,8402 mg per 100 gram. Natriumnya 1,0345 mg per 100 gram. Magnesiumnya 9,8734 mg per 100 gram. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kadar kalium, natrium, dan magnesium pada semangka kuning dan merah, baik yang berbiji maupun tanpa biji, yang diteliti dengan kadar yang terdapat dalam literatur. Terdapat perbedaan kadar kalium, natrium, dan magnesium pada semangka kuning dan merah, baik yang berbiji maupun tanpa biji. Kadar kalium paling tinggi terdapat pada semangka kuning berbiji. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.